Pada tugas pertama, saya melakukan analisis portofolio yang terdiri dari 2 saham, yaitu saham A dan saham B, dengan bobot masing-masing 50%. Yang pertama itu menghitung return realisasi masing-masing saham. Langkah pertama adalah menghitung return realisasi setiap saham menggunakan rumus RI sama dengan PT dikurang PT minus 1 dibagi PT minus 1. Keterangan itu sendiri, PT adalah harga saham periode sekarang dan PT minus 1 adalah harga saham periode sebelumnya. Nah, di sini salah satu contohnya saya akan mencari return realisasi A, yaitu dengan harga saham A periode 1 dibagi dengan harga saham A periode sebelumnya, lalu dikurangi 1, sehingga mendapatkan 0,050. Lalu yang kedua itu menghitung return rata-rata saham. Setelah return setiap periode diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung return rata-rata dengan menjumlahkan seluruh return kemudian dibagi jumlah periode. Hasil ini menunjukkan tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh investor. Lalu yang ketiga itu menghitung risiko atau standar deviasi. Untuk mengetahui tingkat risiko investasi digunakan standar deviasi. Semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi risiko atau saham tersebut. Perhitungan diawali dengan mencari varians, yaitu dengan hasil dari perhitungan return realisasi dikurang expected return pangkat 2, sehingga mendapatkan 0,03. Kemudian akar dari varians menghasilkan standar deviasi yaitu 5,47%. Dan untuk mendapatkan risiko atau standar deviasi saham B ini sendiri juga menggunakan rumus yang sama dengan saham A sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu menghitung return portofolio dan risiko portofolio. Dan untuk return portofolio itu sendiri, karena bobot saham A dan B masing-masing 50%, maka return portofolio dihitung dengan mengalihkan return setiap saham dengan bobotnya. Yaitu rumusnya itu WA dikali RA ditambah WB dikali RB dan mendapatkan hasil sebesar 2,91%. Risiko portofolio dihitung menggunakan varians dan covariance kedua saham sehingga diperoleh risiko gabungan portofolio. Nah, rumusnya itu sama WA dikali RA ditambah WB dikali RB dan mendapatkan hasil sebesar 6,32%. Dan yang kelima itu menghitung Sharpe ratio dan tenor ratio. Setelah memperoleh return dan risiko portofolio, dilakukan pengukuran kinerja menggunakan Sharpe ratio dan tenor ratio. Yang pertama mencari Sharpe ratio dari saham A, yaitu dengan return saham A kurang RF, lalu dibagi dengan risiko saham A, sehingga mendapatkan hasil minus 25,59%. Lalu yang kedua mencari tenor ratio pada saham A, yaitu dengan return saham A dikurang RF, lalu dibagi dengan beta saham sehingga menghasilkan minus 1,17%. Dan yang terakhir itu ada interpretasi kinerja portofolio. Secara keseluruhan, portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B menghasilkan return sebesar 2,91% dengan risiko sebesar 6,32%. Return portofolio berada di antara return masing-masing saham menunjukkan bahwa diversifikasi berhasil menyeimbangkan potensi keuntungan dan risiko. Namun nilai Sharpe ratio dan tenor ratio yang negatif mengindikasikan bahwa kinerja investasi belum optimal karena return yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan tingkat pengembalian bebas risiko. Oleh karena itu, meskipun portofolio telah memberikan manfaat diversifikasi, investor perlu mempertimbangkan penyesuaian komposisi investasi untuk meningkatkan kinerja portofolio di masa mendatang. Mungkin segitu saja penjelasan dari tugas pertama. Tugas kedua, analisis dilakukan terhadap 3 saham, yaitu saham A, B, dan C. Nah, yang pertama itu menghitung return dan risiko masing-masing saham. Langkah pertama adalah menghitung return realisasi setiap saham menggunakan rumus return yang sama seperti pada tugas yang pertama. Setelah itu dihitung return rata-rata, varians, dan standar deviasi untuk mengetahui tingkat keuntungan dan risiko masing-masing saham. Saya akan menunjukkan
cara menghitung return realisasi A, yaitu dengan harga saham A periode 1 dibagi dengan harga saham sebelumnya lalu dikurang 1 sehingga mendapatkan hasil 0,050. Dan untuk menghitung return realisasi B yaitu dengan harga saham B pada periode 1 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya lalu dikurang 1 sehingga mendapatkan hasil 0,050. Dan untuk return realisasi C itu sendiri, yaitu harga saham C periode 1 dibagi harga saham periode sebelumnya, lalu dikurang 1 sehingga mendapatkan 0,033. Ini dilakukan berulang dengan cara yang sama. Dan untuk return rata-rata saham A menghasilkan 3,61%, saham B 3,05%, dan saham C 2,43%. Variansinya itu 0,001, 0,002, dan 0,001. Standar deviasi itu sendiri yang A 0,037, yang B 0,042, dan yang C 0,025. Lalu yang kedua, menghitung korelasi dan covariance antar saham. Covariance digunakan untuk mengetahui arah hubungan pergerakan dua saham, sedangkan korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut. Nilai korelasi berkisar antar minus atau sampai 1. Dan yang ketiga itu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Nah, di sini dibuat beberapa kombinasi portofolio seperti P1, P2, dan P3, serta P4 dan 5. Dengan proporsi investasi yang berbeda pada masing-masing saham. Tujuannya adalah mencari kombinasi yang memberikan return optimal dengan risiko tertentu. Dan yang keempat itu menggambar efisien volunteer. Efisien volunteer ini diambil dari portofolio P4, P1, dan P5. Nah, keterangannya itu, efisien frontier menunjukkan kumpulan portofolio yang memberikan return maksimum untuk setiap tingkat risiko tertentu. Dari hasil analisis, portofolio P1, P4, dan P5 berada pada efisien frontier karena menawarkan kombinasi return dan risiko yang lebih efisien dibandingkan portofolio lainnya. Dan yang kelima itu menentukan portofolio optimal, yaitu portofolio pada P1. Kesimpulan itu sendiri berdasarkan perbandingan return dan risiko, portofolio P1 dipilih sebagai portofolio optimal karena memberikan keseimbangan terbaik antara tingkat keuntungan dan risiko. Portofolio ini menghasilkan return sebesar 3,15% dengan risiko 1,80% sehingga lebih efisien dibandingkan portofolio lainnya. Dan yang keenam itu evaluasi kinerja saham. Evaluasi dilakukan menggunakan SHAPE rasio saham, Treynor rasio saham, dan Jensen rasio saham untuk mengetahui kinerja masing-masing portofolionya. Nah, yang pertama kita akan mencari rasio saham. Nah, contohnya itu kita mengambil dari saham A, yaitu sama dengan buka kurung, kita masukkan return saham A-nya, lalu dikurang dengan RF-nya. RF-nya itu 4%. Lalu tutup kurung, dibagi dengan risiko saham itu sendiri. Lalu kita enter, sehingga mendapatkan hasil minus 10,65%. Nah, ini dilakukan dengan cara yang sama untuk saham A, saham B, dan saham C. Dan yang kedua itu ada Treynor rasio saham. Kita juga ngambil contoh dari saham A, yaitu sama dengan buka kurung, kita masukin return saham A, lalu dikurang dengan F-nya 4%, tutup kurung, lalu dibagi dengan beta saham A. Nah, sehingga mendapatkan minus 0,33%. Dan untuk saham B dan C-nya menggunakan rumus yang sama. Lalu yang ketiga itu ada Jensen rasio saham, yaitu dengan rumus dengan kita masukin return sahamnya, lalu dikurang buka kurung, masukin RF-nya, lalu ditambah buka kurung, RM dikurang dengan RF,
lalu tutup kurung dikali dengan beta saham, lalu tutup kurung. Sehingga mendapatkan hasil minus 7,59%. Untuk mencari saham B dan C-nya juga menggunakan rumus yang sama. Dan yang terakhir itu ada keputusan manajerial investasi. Secara keseluruhan, portofolio P1 40% saham A, 40% saham B, dan 20% saham C. Merupakan pilihan investasi yang paling direkomendasikan karena memberikan kombinasi return dan risiko yang paling optimal. Strategi diversifikasi tetap perlu diterapkan untuk meminimalkan risiko, dengan fokus utama pada saham A sebagai aset yang memiliki kinerja relatif terbaik di antara ketiga saham yang dianalisis. Mungkin segitu saja penjelasan dari tugas kedua, yaitu 3 saham.